Banyak juga ustazah-ustazah lain yang mengisi taklim kita dengan pembacaan surah-surah Yasin dan lain-lain. Jadi tapi kebetulan memang hari ini Ibu Taslimah pada detik sebelum beliau terkulai ke belakang ya, karena lagi duduk posisinya saat itu. Memang saya lihat saya dengar suaranya melemah, kemudian tiba-tiba saja beliau terjatuh ke belakang. Saya yang berada persis di samping beliau, semula mengira beliau bergerak itu karena ingin bersandar ke tiang di belakangnya. Namun ternyata beliau terjatuh gitu ke belakang. Kemudian saya langsung lompat karena saya duduk kira-kira 1 meter dari Ibu Taslimah. Saya mengangkat bagian kepalanya dan menyandarkan beliau pada pelukan saya gitu ya. Kemudian beberapa jamaah yang lain, keluarga juga terutama panitia memberikan minyak-minyak angin gitu supaya Ibu Taslimah tersadar. Namun karena tidak ada perubahan, kemudian sekitar mungkin 2 menit 3 menit kita langsung bawa ke pelataran masjid. Sementara kendaraan disiapkan, Bu Taslimah dengan kendaraannya dan juga supirnya, kita masuk dan berangkat menuju rumah sakit terdekat. Namun memang pada saat di pelataran, pada saat kita siap-siap mau masuk ke dalam mobil, saya melihat juga memang Bu Taslimah bernapas agak keras. Kemudian tapi saya perhatikan begitu sampai di mobil gerakan napas yang keras itu sudah tidak terdengar, dan saya lihat juga perhatikan di bagian dadanya sudah tidak ada gerakan naik turun gitu ya. Namun kita tetap berikhtiar karena ingin berusaha sebaik-baiknya supaya bisa Ustazah Taslimah ini mendapatkan pertolongan pertama dan terbaik. Kita langsung bawa ke rumah sakit. Namun memang keadaan perjalanan juga tidak begitu lancar ya, artinya memang ada beberapa simpul kemacetan. Namun begitu kita tiba di rumah sakit langsung masuk di UGD, diperiksa dokter, kemudian dokter memberikan keterangan bahwa Ibu Taslimah sudah wafat kira-kira mungkin di atas 10 menit gitu sebelum kita saat tiba gitu. Jadi kalau begitu saya perkirakan pada saat di pelataran masjid itulah beliau menghembuskan nafasnya terakhir di pelukan kami, keluarga besar Ar-Rasyidiyah dan juga panitia dan juga sahabat-sahabat beliau. Tuh. Jadi memang taklim ini atau pengajian ini memang diadakan rutin setiap minggu dan diisi oleh Haji Taslimah sendiri atau memang tiap minggu ganti ustaz? Iya, memang rutin sudah lebih dari mungkin kisaran 30 tahunan ada ya mungkin ya. Tetapi Ibu Taslimah memang adalah ustazah yang rutin mendapatkan tugas membaca surah Yasin ataupun ratib ataupun doa-doa. Nah, kebetulan hari ini beliau dapat bergiliran membaca khatmul Quran. Memang karena kita bertugas secara bergiliran, tidak selalu Ibu Taslimah. Banyak juga ustazah-ustazah lain yang mengisi taklim kita dengan pembacaan surah-surah Yasin dan lain-lain. Jadi tapi kebetulan memang hari ini Ibu Taslimah sesungguh-sungguhnya sih dalam keadaan yang baik ya. Namun berikutnya saya ketahui dari supir keluarga memang seminggu ini lagi kurang sehat gitu. Tapi tetap berkegiatan. Artinya sakitnya atau kurang sehatnya tidak terlalu serius yang menyebabkan beliau harus bed rest atau pergi ke dokter. Tetapi beliau memang ada penyakit. Selain memang usia memang udah sepuh ya, ada darah tinggi katanya. Tetapi tadi memang tiba-tiba saja kejadiannya, dokter sendiri tidak bisa memberi atau menyimpulkan penyebab wafatnya karena begitu tiba sudah wafat gitu ya. Tetapi
Artinya ini ya kami kembalikan kepada Allah lah, ini semua ketentuan sudah ditentukan seperti ini. Namun alhamdulillah takdir wafatnya itu di dalam masjid dengan keadaan husnul khotimah. Kami yakininya seperti itu, Pak. Memang mungkin sebelumnya ada yang berhasil, ada videonya gitu juga kan ya? Iya. Tersebar di media sosial dan akhirnya itu menjadi viral gitu. Banyak juga apa ya, netizen yang mendoakan dan ingin Alhamdulillah. meninggal dengan cara seperti itu. Iya, Dan iya. menambahkan seperti itu. Iya. Seperti apa sih Ustaz? Apa tuh? Melihat akhirnya viral dan banyak yang mendoakan juga. Iya memang pastilah kejadian seperti ini di luar dugaan setiap orang ya. Artinya di sebuah majelis kemudian tahu-tahu terjatuh sakit kemudian wafat dalam waktu yang sangat singkat ya, pasti menjadi perhatian, apalagi memang secara rutin kegiatan-kegiatan di masjid kami kan memang diliput oleh stasiun TV kami ya, TV lokal yaitu Assalam TV. Jadi tentu kami punya rekamannya baik dari langsung ataupun dari CCTV yang ada di masjid ya. Artinya apabila memang telah tersebar ke masyarakat ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya. Artinya namun yang tentu kami yakini bahwa kejadian ini memang artinya di luar dugaan, namun mungkin Allah menjawab doa-doa Bu Taslimah selama ini dengan cara yang seperti ini, dengan cara mewafatkan Bu Taslimah di tempat yang Bu Taslimah cintai, Majelis Talim Ummahat, bersama sahabat-sahabatnya, para guru, para ustazah, bersama sahabat-sahabatnya, para jamaah di masjid gurunya beliau juga, Masjid Al-Barkah Syafiyah. Apalagi sebelumnya beliau kan sempat ziarah ya ke makam ayahanda dan ibunda kami yang ada di komplek masjid tersebut. Ya, apabila memang para masyarakat turut mendoakan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih juga atas perhatian dan doa. Dan apabila memang kita menginginkan kematian yang dianugerahkan kepada kita dengan cara yang husnul khotimah, ya berarti kita memang harus berkegiatan sehari-hari, mendekatkan diri terus dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan itu kepada kita ya. Amin. Kalau untuk pemakaman sendiri dimakamkan di mana sih? Iya, jadi menurut informasi dari keluarga bahwa Ibu Taslimah akan diurus, dimandikan, dimakamkan itu di sekitar kediaman beliau di daerah Kebagusan ya. Dan beliau itu ternyata punya pemakaman keluarga. Jadi beliau akan dimakamkan, menurut putri satu-satunya beliau itu akan dimakamkan di pemakaman keluarga milik ibunya. Jadi keluarga besarnya, mungkin orang tuanya, saudara-saudaranya itu dimakamkan di tempat tersebut. Jadi alhamdulillah, artinya tidak perlu untuk mencari-cari lokasi pemakaman. Rupa-rupanya memang sudah disiapkan. Karena Bu Taslimah juga menurut informasi dari keluarga beberapa kali menyebut itu tanah yang itu jangan diisi siapa-siapa katanya. Itu buat emak ya gitu. Kan bahasanya kepada keluarganya emak. Buat emak ya gitu. Jadi memang para orang tua kita ini luar biasa ya. Bahkan kematiannya saja sudah disiapkan ya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang bisa seperti itu ya. Amin. Oke, terakhir saja. Mungkin apa sih yang diingat dari almarhumah pada ustazah, entah pelajarannya, entah sikapnya, entah candaan yang ustazah masih ingat gitu? Yang saya ingat dari Ibu Taslimah itu karena beliau itu kan duduknya itu di barisan pertama, menghadap kepada kiblat ya. Artinya karena saya duduk di bagian depan, tentu saya dan Bu Taslimah sering berhadap-hadapan ya. Beliau itu memang orang tua atau guru yang tidak banyak tidak banyak
ngobrol ya pada saat taklim. Artinya beliau sangat istiqomah. Kemudian juga kalau tergolong pendiam ya memang pendiam, bicara seperlunya. Namun yang saya ingat dari Ibu Taslimah itu senyumnya. Senyumnya karena setiap kali saya misal berbicara dengan Ibu Taslimah, saya bilang, Ustazah hari ini tugas baca Yasin ya, misalnya saya bilang gitu. Beliau tuh senyum gitu, terus ngangguk gitu. Artinya enggak jawab misalnya iya Kak Is atau apa gitu, tapi beliau senyum terus ngangguk-ngangguk gitu. Jadi itu sih yang saya terkenang gitu. Jadi senyuman guru-guru kita tuh tulus ya, tulus. Beliau juga memberikan pengajaran tentu kepada murid-muridnya kan banyak juga ya, tentunya banyak yang mendoakan dan itu terlihat dari wajahnya ya, wajahnya tuh pada saat wafat tadi juga tersenyum, kemudian juga kulitnya sangat bersih gitu, kematiannya sangat tenang gitu. Jadi saya melihatnya juga, insya Allah saya yakinin Ustazah Taslimah husnul khotimah, amin. Oke, Ustazah. Baik.